Masih mau kabur? Senrou terbatuk-batuk dan berlinang air mata sambil menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Dia tersedak terlalu banyak air. Itu bukan tangisan, tapi air mata fisiologis. Air di sini berbeda dengan air laut, gadis naga palsu, sepertinya dia bahkan tidak bisa mengendalikannya. Kun Peng meletakkannya di tempat tidur, dengan penuh sayang mengelus rambutnya. Jadilah anak baik, jika ada waktu berikutnya, aku akan memakan hatimu. Ingat, usaha kabur Senrou gagal. Dia memeluk lengannya, meringkuk di ujung tempat tidur, menatap Kun Peng dengan gemetar. Kamu tidak boleh memakanku. Aku bukan gadis naga. Kun Peng mengangkat alis, merasakan ketakutannya. Suaranya melembut. Jangan takut, aku masih membutuhkanmu untuk menyembuhkan laut kesadaranku. Selama kamu patuh, aku tidak akan menyakitimu. Kamu juga sudah lihat, di luar langit Cixia penuh dengan petir. Selain aku, tidak ada yang bisa pergi dari sini. Paham? Senrou menangis lagi, air matanya mengalir deras. Dia mengangguk kaku. Kun Peng menyentil dahinya. Anak baik. Seketika, Senrou jatuh tertidur lelap. Kali ini, itu adalah tidur biasa. Kun Peng tidak memasuki laut kesadarannya. Begitu dia bangun, Kun Peng yang sedang marah membawanya masuk ke laut kesadarannya lagi, yang sekali lagi berada di ambang kehancuran. Senrou berusaha sekuat tenaga hanya untuk menstabilkannya. Dia kelelahan sampai hampir pingsan sebelum aura kekerasan di mata Kun Peng memudar. Mereka pindah ke laut kesadaran Senrou untuk beristirahat. Senrou tidak pernah mengerti tentang kultivasi. Dia bertanya ragu-ragu pada Kun Peng, apa kamu tahu kenapa inti dalam Neidan milikku tidak pernah berubah? Aku dengar manusia binatang lain, inti dalam mereka membesar setelah mereka naik level. Dia buru-buru menambahkan, aku ingin berkultivasi bukan untuk kabur, tapi agar bisa menyembuhkanmu lebih cepat. Mungkin karena suasana hatinya sedang baik, Kun Peng tumben tidak mengejeknya, tetapi berkata dengan serius, inti dalammu itu bahkan bukan milikmu. Tidak peduli bagaimana kamu berkultivasi, kamu tidak akan bisa naik level. Senrou terkejut. Kun Peng bisa tahu hanya dengan sekali lihat bahwa inti dalam ini bukan miliknya. Dia buru-buru bertanya, lalu apa yang harus aku lakukan? Aku benar-benar ingin naik level, ingin menjadi lebih kuat. Suara Kun Peng terdengar malas. Hanya ada satu cara, keluarkan inti dalam yang bukan milikmu itu, dan kembangkan inti dalammu sendiri. Senrou menggelengkan kepala. Aku rasa tidak bisa, rasku tidak bisa mengembangkan inti dalam. Setidaknya, dia belum pernah dengar ada manusia yang bisa. Paling-paling batu ginjal. Bagaimana kamu tahu? Begini saja, aku bantu kamu mengeluarkannya. Senrou buru-buru memegangi perutnya. Tidak, jangan. Kalau kamu keluarkan inti dalam ini, aku tidak akan berguna lagi. Aku tidak akan bisa menyembuhkan laut kesadaranmu. Kata-kata itu mengingatkan Kun Peng. Kalau begitu lupakan. Lagi pula, penyembuhanmu hanya sedikit lambat, bukan berarti tidak bisa selesai. Paling lama, 1000 tahun. 1000 tahun. Maksudmu aku harus tinggal di langit Cixia ini menemanimu selama 1000 tahun. Senrou ingin menangis tapi tak bisa. Dia tahu memohon tidak ada gunanya. Burung bau, ini tidak akan berbaik hati melepaskannya. Sekarang, dia setidaknya bisa bertanya pada fosil hidup, ini tentang manusia setengah jadi. Yang mulia, apa Anda tahu tentang manusia setengah jadi? Kun Peng menatapnya lagi seolah dia orang bodoh. Siapa yang tidak tahu manusia setengah jadi? Bahkan ingatan warisan anak binatang yang baru lahir pun tahu siapa musuh alami kita. Senrou buru-buru berkata, kalau begitu, jika ada invasi manusia setengah jadi, apa Anda bersedia membantu membunuh mereka? Kun Peng menatapnya curiga. Gadis naga kecil, bagaimana kamu tahu ada invasi manusia setengah jadi? Senrou memaksakan diri untuk tenang. Di hutan ribuan binatang,
setiap musim hujan pasti ada invasi manusia setengah jadi. Aku hanya teringat karena sudah waktunya musim hujan. Dia mulai merayunya lagi. Kekuatanmu begitu besar, hanya dengan satu kepakan sayap, Anda pasti bisa mengusir semua manusia setengah jadi. Tolong bantu mereka, ya. Aku janji, jika Anda mau membantu, aku akan tinggal dengan patuh di langit Cixia dan membantumu memulihkan laut kesadaranmu. Kunpeng tertawa, alisnya terangkat, matanya penuh penghinaan. Kamu memang harus tinggal dengan patuh di langit Cixia sekarang. Shenrou berkata, bukankah Anda bilang manusia setengah jadi adalah musuh alami? Kenapa Anda tidak mau membantu padahal tahu mereka sedang menginvasi? Kunpeng mendengus dingin. Dengan satu gerakan jari, mereka berdua masuk ke laut kesadarannya. Waktunya bekerja. Shenrou hanya bisa mengumpat dalam hati. Dasar burung sombong, tunggu saja, aku pasti akan menemukan cara untuk menghadapimu. Sebongkah batu api jatuh. Shenrou buru-buru mengerahkan energi spiritual untuk menahannya. Sekali lagi, energinya terkuras. Penyembuhannya terasa seperti setetes air di lautan. Dia merasa harus menemukan akar masalahnya. Saat mereka kembali ke laut kesadarannya untuk beristirahat, dia bertanya, kenapa laut kesadaranmu bisa jadi seperti ini? Kamu tidak perlu tahu, kata Kunpeng datar, matanya terpejam di atas rumput. Shenrou menggerutu dalam hati, sialan. Kamu pikir aku mau tahu? Dia pasti gila tapi tidak sadar dirinya gila. Orang gila selalu berpikir diri mereka tidak gila, tapi dunialah yang gila. Benar-benar pasien yang keras kepala. Sangat cocok dengan ciri-ciri orang gila, keras kepala, paranoid, dan tidak percaya pada dokternya. Tak lama kemudian, Kunpeng tertidur. Sepertinya dia tidak perlu tidur di dunia nyata. Setiap kali datang ke laut kesadaran Shenrou, dia pasti tidur nyenyak. Shenrou memikirkan cara untuk pergi dari langit Cixia. Dengan kemampuannya saat ini, dia tidak bisa menembus lapisan awan petir itu. Dia harus menjadi lebih kuat. Tapi belakangan ini, sekeras apapun dia berkultivasi, inti dalamnya tidak bisa naik level. Sambil berpikir, Shenrou ikut tertidur. Pemandangan yang mengejutkan muncul di depan matanya. Dia melihat, dari sudut pandang orang ketiga, sebuah pertempuran epik. Langit runtuh, menjatuhkan meteor api. Tanah retak, memperlihatkan neraka di bawahnya. Air laut tumpah. Bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar dari celah-celah itu, seperti iblis dari jurang maut. Dan di langit, seekor burung api raksasa menyemburkan api, membakar iblis-iblis itu. Tapi dia dikepung oleh beberapa iblis yang lebih kuat. Iblis-iblis itu menggerogoti tubuhnya, menyerang laut kesadarannya. Burung besar itu meraung kesakitan. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan menelan semua bayangan hitam itu. Kedua sayap raksasanya terbang ke langit, menambal langit yang runtuh. Namun, burung api itu, dalam kesakitan dan keputusasaan, berubah menjadi cahaya kemasan, hancur berkeping-keping, menyegel retakan di bumi. Iblis yang tak terhitung jumlahnya terdorong kembali ke jurang maut. Shenrou terbangun kaget, berkeringat deras, napasnya terengah-engah. Air mata mengalir tanpa terkendali. Dia tidak tahu apakah itu karena kematian si burung api yang begitu heroik, atau karena pemandangan kiamat itu terasa begitu nyata. Rasanya seolah dia mengalaminya sendiri. Begitu nyata, begitu putus asa. Dia gemetar. Apakah itu masa depan? Kunpeng yang sudah bangun merangkul bahunya, suaranya tumben terdengar lembut. Jangan takut, itu hanya ilusi. Suaranya seolah menembus telinga Shenrou, membuatnya perlahan sadar. Apa itu? Ramalan masa depan, bayangan hitam itu, manusia setengah jadi, kan? Kunpeng tampak ragu dan berpikir. Setelah beberapa saat, dia berkata, itu 3.000 tahun yang lalu. Shenrou tertegun. 3.000 tahun yang lalu. Kenapa aku bisa memimpikannya kejadian 3.000 tahun yang lalu?
Itu mimpiku. Mimpi yang berulang setiap hari. Kun Peng terdiam. Shenrou tidak bertanya lebih lanjut. Dia merasa kali ini Kun Peng akan memberitahunya kebenaran. Dia menunggu dengan tenang. Akhirnya Kun Peng angkat bicara. Manusia setengah jadi di hutan ribuan binatang itu tidak berbahaya. Begitu matahari terbit, mereka akan kembali ke jurang maut. Selama kita menjaga langit Cixia, tidak perlu khawatir. Kemudian dia meninggalkan laut kesadaran Shenrou. Kun Peng merasa bingung. Gadis naga kecil ini tidak only bisa masuk ke laut kesadarannya, tapi juga bisa masuk ke mimpinya. Dengan begini, dia tidak punya rahasia lagi di depannya. Benar-benar gadis naga kecil yang merepotkan. Kalau begitu, aku semakin tidak bisa melepaskannya. Dia harus tinggal di langit Cixia selamanya. Shenrou tetap di tempatnya, memikirkan kata-katanya. Benar juga, burung api di mimpi itu sangat mirip dengan Kun Peng. Mungkinkah 3000 tahun yang lalu dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan dunia ini? Tidak mungkin. Melihat burung api itu hancur demi menyelamatkan dunia, pandangan Shenrou terhadap Kun Peng berubah drastis. Dia memutuskan untuk serius memperbaiki laut kesadaran Kun Peng, tidak lagi hanya memikirkan cara kabur. Shenrou bertanya dengan tulus, selain mengeluarkan inti dalamku, apa ada cara lain untuk meningkatkan kekuatan spiritualku? Ada, kata Kun Peng. Alisnya terangkat, mata sipitnya penuh ejekan. Bagaimana kalau kamu menelan satu inti dalamku? Lalu kita berkultivasi ganda. Kamu akan memiliki kekuatanku, dan memperbaiki laut kesadaran akan jauh lebih mudah. Shenrou benar-benar mempertimbangkan kemungkinan ini. Inti dalamnya adalah milik Han Lin Jun, dan Han Lin Jun hanyalah seekor ular piton besar, bahkan belum berganti kulit. Jadi, sekeras apapun dia berusaha, dia hanya bisa mencapai level ular piton. Secara teori, usulan Kun Peng masuk akal. Hanya saja, berkultivasi ganda dengannya, meskipun orang ini menyebalkan, dia tampan dan kuat. Aku tidak rugi. Dia mengangguk ragu. Bagaimana cara mencobanya? Tapi kita sepakat ya, aku bukan seraka ingin inti dalammu. Aku hanya ingin cepat menyembuhkanmu. Hasilnya, dia melihat Kun Peng tertawa terbahak-bahak, seperti orang gila. Benar-benar gadis naga yang bodoh. Kamu berani menelan inti dalamku. Kamu akan terbakar jadi abu. Lagi pula, aku tidak tertarik berkultivasi ganda dengan seekor naga. Shenrou tidak tahan lagi. Dia menerjang maju, ingin merobek mulut baunya dan mencabuti bulu burungnya. Kenapa ada burung sejahat ini? Kun Peng malah merasa ini lucu. Betina kecil ini memang berbeda, karakternya menarik. Di satu sisi dia sangat takut padanya, di sisi lain dia berani melawannya. Menghabiskan waktu yang panjang dengan betina kecil ini di sisiku. Sepertinya bagus. Saat itu, terdengar suara lonceng bergema dari luar istana. Kun Peng berkata dengan suara berat, gadis naga kecil, bukankah kamu ingin keluar? Hari ini, aku akan membawamu bermain di lautan. Shenrou sangat gembira. Ke Laut Timur. Kalau begitu, bisakah kita mampir ke hutan timur? Kun Peng menyentil dahinya, bukan di laut kesadaran, tapi benar-benar menyentilnya. Kun Peng melompat dari teras. Sepasang sayap emas muncul di punggungnya. Ditambah dengan wajahnya yang tampan seperti dewa perang Yunani, Shenrou tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, malaikat. Kun Peng bertanya penasaran, malaikat itu apa? Shenrou hanya bisa menjelaskan, itu adalah utusan dewa yang melayani dewa sejati. Seperti dirimu, orang yang memiliki sayap. Kun Peng mengangkat alis. Melayani, dewa sejati. Hati Shenrou tergerak. Mungkinkah di dunia ini mereka hanya mengakui? Aku bukan orang bersayap. Aku adalah Kun Peng. Sambil berbicara, dia mengepakkan sayapnya, memeluk Shenrou, berputar menembus lapisan awan. Begitu mereka menembus awan, Shenrou melihat lautan tak berujung, langit biru, dan awan putih.
Ternyata di atas langit benar-benar ada dunia lain. Dan dunia sebesar itu hanya ditinggali oleh satu, burung bau ini. Tiba-tiba, Senrou mendengar auman naga. Banyak sekali. Lautan bergejolak, angin kencang, dan ombak naik setinggi ratusan meter. Kun Peng datang untuk membunuh naga. Senrou bertanya-tanya mengapa begitu banyak naga berkumpul di sini, dan mengapa Kun Peng datang untuk membunuh mereka. Kemudian dia melihat di tengah badai ombak, banyak sekali bangkai ikan raksasa. Ikan itu jauh lebih besar dari paus biru. Beberapa naga yang lambat kabur masih memakan sesuatu seperti jantung dari dalam perut ikan besar itu. Senrou samar-samar mengerti. Ini mungkin wujud Kun Peng sebelumnya, jenis ikan yang levelnya lebih rendah dari Kun. Klan naga memakan wujud awal Kun Peng, karena itu Kun Peng memakan klan naga. Setelah kawanan ikan itu diselamatkan, Kun Peng tidak mengejar naga-naga yang kabur dan bersiap untuk pergi. Senrou buru-buru berkata, "Tunggu. Apa Anda tidak akan membantu mereka? Aku melihat banyak ikan besar terluka. Apa tidak perlu diselamatkan?" Kun Peng berhenti. "Aku only membunuh, tidak menyelamatkan. Seleksi alam. Mereka mati di tangan klan naga karena mereka terlalu lemah." Senrou langsung membalas, "Kalau begitu, laut kesadaranmu hancur juga karena kamu terlalu lemah. Sungguh, biarkan aku turun untuk mengobati mereka sebentar. Tidak akan memakan waktumu. Lagi pula, kamu juga only tidur saat kembali ke langit Cixia." Kun Peng terdiam. Jika orang lain yang berbicara seperti ini padanya, dia pasti sudah menyemburkan api. Tapi justru gadis naga kecil yang lancang ini membuatnya tidak bisa marah. Senrou membuat segel tangan. Untuk menyembuhkan ikan-ikan besar ini dalam area yang luas, dia menyebarkan energi spiritualnya seperti rintik hujan. Setiap ikan besar yang terkena rintik hujan itu mulai sembuh. Tepat pada saat itu, dia secara naluriah merasakan bahwa Mo Jiao ada di dekat sini. Dia memohon pada Kun Peng, "Tolong aku satu hal. Temanku sepertinya ada di dekat sini. Bisakah kamu membantuku mencarinya?" Kun Peng mengangkat alis, wajahnya jelas menolak. Senrou buru-buru berkata, "Kumohon. Jika kamu menemukannya, aku janji akan bekerja keras setiap hari memperbaiki laut kesadaranmu." Kun Peng merasa sedikit kesal. Situasinya jadi rumit. Dia baru saja akan menolak dan segera membawa betina kecil ini kembali. Tapi dia melihat mata betina kecil itu penuh permohonan, hampir menangis. Entah kenapa, hatinya melunak. Dia berkata dengan dingin, "Ku beri kau waktu setengah jam." Senrou sangat gembira. "Terima kasih. Kamu benar-benar orang baik, orang baik." Kun Peng berpikir dalam hati, "Dasar bodoh. Hanya karena aku mengabulkan permintaan kecilmu, kamu lupa aku yang menculikmu." Setelah berenang di area laut ini cukup lama, tepat saat batas waktu setengah jam hampir habis, dia akhirnya merasakan Mo Jiao. Dia terjebak di terumbu karang di dasar laut. Air mata Senrou langsung mengalir. Suara Kun Peng terdengar di sampingnya. Dia sudah mati. Bahkan jika sepotong sisa jiwanya masih ada, dia tidak mungkin hidup kembali. Untuk pertama kalinya, Senrou berlutut di depan Kun Peng, memeluk kakinya. "Kumohon, biarkan aku menyelamatkannya. Dia mati untuk menyelamatkanku. Dia seharusnya bisa berubah menjadi naga. Dia bisa menjadi Raja Naga. Tapi sekarang dia mati mengenaskan di terumbu karang ini, tubuhnya dimakan ikan. Aku pasti bisa menemukan cara untuk menghidupkannya. Kumohon biarkan aku membawanya, ya." Tanpa berkata apa-apa, Kun Peng menjambak kerah bajunya dan membawanya pergi. Benar-benar makhluk kejam. Senrou menggigit tangan yang mencengkeram bahunya, hampir meraung, "Kamu tidak mengizinkanku kembali ke hutan timur menyelamatkan anak-anakku. Kamu juga tidak mengizinkanku menyelamatkan temanku. Dia tepat di depanku, bagaimana mungkin aku mengabaikannya? Aku tidak akan kembali ke langit Cixia. Aku tidak akan memperbaiki laut kesadaranmu lagi. Bunuh saja aku."
Dasar burung tidak berperasaan. Dia memejamkan mata, lebih baik mati daripada menyerah. Burung tidak berperasaan. Heh, aku ini Kunpeng, tentu saja aku tidak punya perasaan manusia. Baiklah, aku izinkan kamu membawa jasadnya. Kamu ingin kembali ke hutan timur menyelamatkan anak-anakmu, kan? Aku akan mengantarmu. Shenrou masih terpaku pada kalimat pertamanya. Saat dia sadar, dia sangat gembira. Tanpa malu, dia memeluk kaki Kunpeng. Aku salah. Anda adalah yang mulia paling berperasaan di dunia. Aku pasti akan bekerja keras memperbaiki laut kesadaran Anda. Kunpeng menatapnya dari atas dengan dingin. Cepat sekali berubah. Sudah tidak memanggilku, burung bau, lagi. Shenrou menghampiri Mo Jiao, memeluk kepalanya, dan dengan lembut menutup matanya. Mo Jiao, aku akan membawamu pulang. Shenrou dengan lembut menutup mata Mo Jiao. Mo Jiao, aku akan membawamu pulang. Dengan satu pikiran, dia masuk ke ruang dimensi, rumah kecil. Shenrou menangis lagi. Tidak ada sepotong kulit pun yang utuh di tubuh Mo Jiao. Lukanya sangat parah, dagingnya seperti dicungkil. Selain 2 luka di wajahnya, dia tampak seperti sedang tidur. Tapi dia tidak bernapas, tidak ada detak jantung. Jantungnya bahkan sudah tidak ada. Kunpeng benar, dia sudah mati, mati total. Mo Jiao, aku ingin minta maaf. Maaf, aku telah memanfaatkanmu. Aku juga ingin berterima kasih. Terima kasih telah melindungiku dan keluargaku di Laut Timur. Aku juga ingin memberitahumu, aku ingin kamu menjadi pasangan keempatku. Pasangan sejati. Selama sisa hidup kita adalah keluarga. Shenrou menggunakan cahaya penyembuhan padanya, tapi energi spiritual yang masuk ke tubuh Mo Jiao bagaikan setetes air di lautan. Tubuhnya tidak bisa menahan energi spiritual sama sekali. Apa sudah tidak ada cara lain? Pada saat itu, Shenrou mendengar teriakan Kunpeng. Gadis naga, aku mau pergi. Dulu, aku berharap kamu cepat pergi. Tapi sekarang, Shenrou tidak mau ditinggal di lautan antah berantah ini. Lagi pula, Kunpeng baru saja berjanji akan membawanya ke hutan timur. Dia buru-buru berkata pada Mo Jiao, aku pergi dulu. Kamu istirahatlah yang baik, nanti aku akan kembali menemuimu. Seolah-olah dia masih hidup dan hanya tertidur. Dalam perjalanan ke hutan timur, Kunpeng sekali lagi memeluknya, terbang di atas awan. Pikiran Shenrou dipenuhi cara untuk menghidupkan Mo Jiao. Dia mencoba meminta bantuan Kunpeng dengan nada manis, kamu benar-benar hebat. Dengan satu kepakan sayap, kamu menghempaskan semua naga itu. Omong-omong, kamu sangat tahu tentang klan naga, apa kamu tahu cara menghidupkan temanku? Setelah beberapa lama, Kunpeng berkata, kamu tidak akan bisa melakukannya. Shenrou memohon, tolong beritahu aku caranya dulu. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Kunpeng mencibir dalam hati. Berusaha sekuat tenaga. Berapa banyak orang di dunia ini yang rela berusaha sekuat tenaga demi nyawa orang lain. Air matamu memiliki kekuatan penyembuhan, darahmu pasti lebih kuat lagi. Kamu bisa menggunakan darahmu untuk merawat tubuhnya, lalu gunakan energi spiritual untuk merawat jiwanya agar tidak hancur. Tapi, dia tidak punya jantung, dan dantiannya hancur. Kamu harus mencarikannya jantung baru dan membantunya membentuk inti dalam Neidan lagi. Shenrou memutuskan untuk mencobanya. Dia mengingat baik-baik semua yang dikatakan Kunpeng. Mencari jantung dan membentuk Neidan itu terlalu sulit. Tapi menggunakan darahku untuk merawat tubuhnya, itu bisa kulakukan. Nanti setelah kembali ke langit Cixia, aku akan mendonorkan darah. Entah sudah berapa lama mereka terbang, Shenrou akhirnya melihat laut timur yang familiar. Ombaknya masih mengamuk. Dia tidak menyangka jasad Mo Jiao bisa hanyut sejauh itu. Kunpeng berhenti di udara. Dia bertanya pada Shenrou, mau aku menghajar laut timur? Shenrou mengangguk jujur.
Sebaiknya cungkil jantung Raja Naga untuk pasanganku. Sayang sekali, Raja Naga tidak ada di Laut Timur. Sambil berbicara, dia mengepakkan sayapnya. Laut Timur bergejolak seperti tsunami. Awan gelap pekat yang menggantung perlahan mulai menipis. Shenrou tidak bodoh. Dia langsung menebak niat Kun Peng. Kamu mengubah cuaca di Laut Timur. Kun Peng berkata dengan angkuh, matanya setajam dewa perang kuno, tumben kamu pintar. Jika awan di Laut Timur tidak bubar, hutan timur tidak akan melihat matahari. Manusia setengah jadi tidak akan bisa dibasmi. Jika ingin menyelamatkan hutan timur, cara terbaik adalah membuat musim hujan cepat berlalu. Shenrou sangat berterima kasih. Dia mengira Kun Peng hanya bicara omong kosong, ternyata dia benar-benar memikirkan cara menyelamatkan hutan timur. Dia memeluk leher Kun Peng dan tanpa pikir panjang mencium pipinya. Terima kasih, Yang Mulia Kun Peng. Aku pasti akan bekerja dengan baik untukmu di masa depan, untuk membalas budimu. Aura angkuh di mata Kun Peng memudar setelah ciuman itu, digantikan oleh ejekan. Jadi, kamu sudah lupa aku yang menculikmu. Melihat Shenrou membeku, dia tertawa terbahak-bahak. Benar-benar gadis naga yang bodoh. Bagaimana kamu bisa bertahan hidup selama ini? Kenapa tidak ada yang menangkapmu jadi budak? Shenrou tidak membantah, karena dia sudah melihat hutan ribuan binatang. Dia akan segera bertemu Yuan-Yuan, Hua-Hua, Tian-Tian, dan Long Dabao. Saat ini, bahkan jika Kun Peng mengatainya bodoh, dia akan diam mendengarkan. Mungkin karena dia tidak membalas, Kun Peng merasa bosan dan ikut diam. Mereka terbang melintasi perbatasan hutan timur dan hutan manusia setengah jadi. Sebagian hutan timur telah jatuh. Shenrou melihat ladang suku Linlu telah diduduki manusia setengah jadi. Dan sekarang, mereka sedang menyerang suku harimau. Hutan lebat menghalangi pandangannya. Shenrou tidak bisa melihat siapa saja yang ada di pihak manusia binatang. Dia hanya bisa samar-samar mendengar auman naga yang kesakitan. Itu suara Long Dabao. Anak sekecil itu, baru lahir sudah harus menghadapi perang. Shenrou merasa sangat sedih. Aku benar-benar ibu yang gagal. Aku bahkan tidak bisa memberikan masa kecil yang damai untuk anak-anakku. Dia buru-buru berkata pada Kun Peng, auman naga itu. Itu putraku, jangan sakiti dia. Kun Peng mendengus dingin, aku tidak menyerang anak-anak. Shenrou berkata lagi, bisakah kamu menurunkanku? Aku mau membantu mereka. Kun Peng tertawa mengejek, hanya mengandalkanmu, gadis naga yang bahkan tidak bisa berubah wujud naga. Apa yang bisa kamu lakukan? Berapa banyak manusia setengah jadi yang bisa kamu bunuh? Shenrou melihat gelombang manusia setengah jadi terus keluar dari hutan mereka, seperti gerombolan zombie, menyerang suku harimau. Dia sangat cemas. Aku tidak bisa hanya menonton. Membunuh satu pun lebih baik daripada tidak sama sekali. Suara Dabao terdengar sangat kesakitan. Aku harus segera membantunya. Kun Peng menatapnya seolah dia orang bodoh. Kamu punya cara lain untuk membantu mereka. Shenrou, cara apa? Kun Peng mengangkat alis. Kamu masih bisa, memohon padaku. Kali ini Shenrou bereaksi cepat. Yang Mulia Kun Peng yang paling hebat di seluruh dunia. Penguasa langit Cixia yang agung. Penyelamat hutan timur. Kumohon, selamatkan hutan timur. Usir manusia setengah jadi. Kun Peng menyipitkan mata menatapnya. Shenrou yang cemas tiba-tiba mendapat ilham, sepertinya mengerti apa yang diinginkan Kun Peng. Dia segera memeluk lehernya dan mencium pipinya dengan keras. Kumohon, Yang Mulia Kun Peng. Sudut bibir Kun Peng terangkat. Nah, ini baru benar. Seketika, dia berubah wujud. Sebuah matahari emas yang menyala-nyala muncul di atas hutan timur. Hujan emas, bercampur cahaya dan kilat, seperti pedang, membelah awan gelap di atas hutan timur. Setelah sekian lama, hutan timur yang tidak pernah melihat cahaya akhirnya disinai matahari.
Kunpeng berubah menjadi matahari, dan matahari itu bisa bergerak. Dia mengepakkan sayapnya, lautan api tak terlihat menyapu hutan timur. Manusia binatang biasa hanya merasakan angin panas lewat, tapi bagi manusia setengah jadi, itu adalah serangan mematikan. Mereka melolong kesakitan, berubah menjadi abu di lautan api. Kunpeng terbang mengelilingi hutan timur, terutama di atas suku harimau. Manusia setengah jadi langsung mati bergelimpangan. Yang selamat lari tunggang langgang kembali ke hutan mereka. Ketika semua manusia setengah jadi menghilang, Kunpeng berkata kepada Shenrou, "Ku beri kau waktu setengah jam." Selesai berkata, dia menurunkan Shenrou ke tanah. Para binatang bersorak gembira, "Ratu, Ratu kembali." Di suku harimau, Hua-Hua dan Tian-Tian, merasa wujud manusia terlalu lambat, segera berubah menjadi harimau kecil, berteriak, "Ibu!" Sambil berlari ke arah Shenrou, Long Dabao melompat turun, Yuan-Yuan melompat dari bahu Hu Sanjun. Keempat anak itu berlari kencang memanggil, "Ibu!" Hu Sanjun, serigala putih kecil, dan Lu Linbai, yang sedang mengejar manusia setengah jadi sampai ke perbatasan, berhenti serempak. Mata mereka dipenuhi kebahagiaan dan kerinduan. Shenrou, kembali. Kunpeng memperingatkan lagi, setengah jam lagi. Kemudian dia terbang menembus awan. Para binatang di hutan timur berlutut bersujud. Di mata mereka, Kunpeng adalah dewa. Hanya dengan kekuatannya sendiri, dia berhasil memukul mundur manusia setengah jadi. Shenrou memeluk anak-anaknya sambil menangis. Anak-anak memeluknya sambil menangis. Hu Sanjun maju dan berkata, "Kita pulang dulu." Serigala putih kecil tidak ikut masuk ke rumah kayu, dia berjaga di luar. Manusia setengah jadi mungkin akan menyerang lagi. Dia harus menjaga garis pertahanan yang telah dibersihkan Kunpeng. Lu Linbai juga tidak masuk. Dia membiarkan keluarga itu reuni dulu. Tidak pantas jika dia sebagai orang luar ikut masuk. Dia dan serigala putih kecil memimpin manusia binatang membersihkan garis pertahanan. Shenrou tahu waktunya berharga. Kunpeng bilang setengah jam, ya setengah jam. Dia mencium putri-putrinya dengan rasa bersalah, lalu menatap Hu Sanjun yang tampak gelisah. Kunpeng tidak memenjarakanku. Dia hanya butuh aku untuk menyembuhkan penyakitnya. Dia sudah berjanji, begitu penyakitnya sembuh, dia akan melepaskanku. Maafkan aku, Hu Sanjun, kamu harus bekerja keras lagi menjaga anak-anak. Tentu saja Hu Sanjun tidak merasa berat menjaga anak-anak. Dia hanya tidak rela berpisah dengan Shenrou. Dia juga khawatir Shenrou menderita di tempat Kunpeng. Menghadapi Raja Naga, Hu Sanjun berani menerobos istana naga. Tapi menghadapi Kunpeng, perasaan tidak berdaya membuatnya sadar betapa kecilnya dirinya. Dia tidak mungkin bisa merebut Shenrou kembali. Tapi membiarkan istri yang dicintainya pergi lagi, melihat wajah anak-anaknya yang menangis, dia tidak sanggup. Dia tiba-tiba memeluk Shenrou. "Shenrou, bisakah kita pergi ke tempat yang tidak bisa ditemukan Kunpeng?" Dabao bilang ada banyak pulau terpencil di lautan. "Kita pergi ke pulau?" "Iya." Shenrou merasa terharu sekaligus lucu. "Bicara apa kamu ini? Kamu adalah Raja Harimau. Mana ada Raja Harimau tinggal di pulau terpencil? Lagi pula, kita tidak bisa kabur. Kekuatan Kunpeng di luar bayangan kita. Hu Sanjun, kita tidak bisa melawannya. Melawan hanya akan membawa bencana lebih besar. Lagi pula dia bukan orang jahat yang tidak masuk akal. Lihat, aku memintanya menyelamatkan hutan timur, dan dia datang, kan?" Long Dabao mengepalkan tangan kecilnya. "Tunggu aku besar, aku pasti akan merebut ibu kembali. Akan kupanggang sayap Kunpeng." Yuan-Yuan ikut-ikutan. "Aku akan berlatih tinju harimau. Akan kuhajar orang jahat. Kakak makan sayap panggang, aku makan paha burung panggang." Shenrou memberi isyarat, "Set. Jangan bicara sembarangan." Dia bisa dengar. "Hu Sanjun, kumohon, jangan pernah berpikir untuk datang ke langit Cixia menyelamatkanku.
Tempat itu dilindungi awan petir. Selain Kun Peng, tidak ada yang bisa menembusnya. Jaga anak-anak baik-baik, lindungi hutan timur. Aku akan berusaha keras menyembuhkannya agar bisa cepat kembali berkumpul dengan kalian. Husan Jun bertanya dengan enggan, Shenrou, apa kamu tahu jalan ke langit Cixia? Shenrou menunjuk ke atas. Terbang ke atas. Semua terdiam, hanya Long Dabao yang berkata, aku bisa terbang. Tunggu aku besar, aku akan terbang ke sana menemui ibu. Tian Tian menangis bertanya, ibu, apa ibu bisa pulang sebelum kakak besar? Long Dabao buru-buru meralat, kalau begitu, setelah aku makan kenyang, aku akan coba terbang ke atas. Shenrou tertawa, dia berjongkok dan memeluk anak-anaknya, menciumi mereka satu persatu. Kalian semua tenang di rumah. Makan yang banyak, cepat besar. Jangan khawatirkan ibu. Ibu akan segera pulang. Waktu setengah jam berlalu begitu cepat. Shenrou buru-buru memanggil serigala putih kecil, Lu Linbai, Bang Niang, dan Hong untuk berpamitan singkat. Di depan anak-anak, serigala putih kecil menahan perasaannya. Husan Jun sengaja membawa anak-anak pergi, memberi mereka waktu untuk berpelukan. Shenrou, kamu baik-baik saja. Shenrou mengangguk. Aku baik-baik saja. Kamu, apa seluruh suku serigala putih sudah pindah ke hutan timur? Mata serigala putih kecil penuh cinta dan kesedihan. Pelukan singkat ini berarti perpisahan yang lama lagi. Dia benci dirinya yang terlalu lemah dan tidak bisa melindungi Shenrou. Ya, Husan Jun berjanji akan membantu suku serigala putih merebut kembali hutan barat. Suku serigala abu-abu juga diserang manusia setengah jadi. Ini adalah kesempatan suku serigala putih untuk bangkit. Shenrou ikut senang untuknya. Bagus sekali, akhirnya kamu bisa mewujudkan keinginanmu, kembali ke hutan barat. Serigala putih kecil menggelengkan kepala. Tanpa Shenrou, itu tidak baik. Shenrou merasakan suaranya bergetar. Serigala putih kecil sangat sedih, hampir menangis. Dia buru-buru berkata, kita bukannya tidak akan bertemu lagi. Aku akan kembali. Lain kali, aku akan mengunjungimu di hutan barat. Saat itu, dia merasakan aura Kun Peng mendekat. Dia memberi sinyal, waktunya hampir habis. Serigala putih kecil mencium keningnya, matanya memerah. Mehem, Shenrou, jaga dirimu baik-baik. Shenrou membuka pintu dan pergi ke padang rumput di luar. Lu Linbai dan Bang Niang sudah menunggu di sana. Waktu mepet, Shenrou berkata dengan cepat, Bang Niang, tolong tanyakan di 4 lautan, apakah ada cara untuk menghidupkan orang mati. Bang Niang tersenyum dan mengangguk. Baik, aku akan cari tahu. Shenrou, jangan cemas. Mo Jiao hanya selangkah lagi untuk berubah menjadi naga. Dia tidak akan mati semudah itu. Shenrou berterima kasih, terima kasih, Bang Niang. Dia lalu tersenyum pada Lu Linbai. Ladangnya hancur, tapi aku yakin semua orang sudah sadar pentingnya bercocok tanam. Setelah bencana ini berlalu, tolong pimpin suku Lu untuk terus bertani. Lu Linbai berkata dengan sungguh-sungguh, tenang saja, Ratu. Suku Lin Lu pasti akan membuka lahan baru dan terus bercocok tanam. Tatapannya sedikit mengelak, dia tampak malu. Ratu, ada satu hal yang ingin kutanyakan secara pribadi. Shenrou buru-buru berkata, oh, baik. Lewat sini. Keduanya berjalan ke balik pohon. Lu Linbai bertanya dengan suara rendah, dulu sekali, aku terluka parah. Pertahanan laut kesadaranku sangat lemah. Aku melihatmu, Shenrou. Kamu masuk ke laut kesadaranku. Tapi aku tidak tahu apakah itu nyata atau hanya mimpi. Shenrou buru-buru berkata, itu nyata. Aku sebenarnya ingin terus bertemu denganmu di laut kesadaran, tapi Yang Mulia Kun Peng menyadarinya, jadi aku tidak berani menemuimu lagi. Ekspresi Lu Linbai tiba-tiba menjadi sangat canggung. Shenrou baru sadar, dia malu. Berbeda dengan rasa malu Husan Jun atau serigala putih kecil,
rasa malu Lu Lin Bai terasa seperti kepanikan pribadi. Shen Rou langsung mengerti alasannya. Jika pertemuan di Laut Kesadaran itu nyata, berarti, Dewi Fantasi, Lu Lin Bai adalah dirinya. Dia memiliki dirinya. Shen Rou buru-buru berkata, itu. Jangan merasa terbebani, aku tidak memasukkannya ke hati. Wajah Lu Lin Bai memucat, diselimuti kesedihan. Jadi, Shen Rou sama sekali tidak peduli. Shen Rou sadar dia salah bicara. Kata-kata itu sama sekali bukan penghiburan. Dia begitu penting di hati Lu Lin Bai, tapi dia malah bilang, tidak memasukkannya ke hati. Dia buru-buru meralat, bukan. Maksudku, aku tidak keberatan. Aku juga menyukaimu, Lu Lin Bai. Setelah berkata, keduanya tertegun. Kenapa jadi dia yang menyatakan cinta? Kali ini giliran Shen Rou yang malu. Shen Rou meralat lagi, maksudku. Soal di Laut Kesadaran, aku tidak keberatan. Aku malah berterima kasih padamu. Jika kamu ingin mencari pasangan, tidak perlu memikirkanku. Lu Lin Bai membungkam bibirnya dengan ciuman. Sangat cepat, hanya untuk menghentikan kata-katanya, bukan untuk menikmati ciuman itu. Hatiku sudah kuberikan pada Shen Rou. Selama Shen Rou bersedia menerimaku, tidak peduli berapa lama, aku akan menunggumu di sini. Aku tidak akan mencari pasangan lain. Selamanya, Shen Rou adalah dewiku, satu-satunya cintaku. Saat itulah suara Kun Peng terdengar dari atas kepala, menirukan ucapan Shen Rou, aku juga menyukaimu, Lu Lin Bai. Jika kamu ingin mencari pasangan, tidak perlu memikirkanku. Suara Lu Lin Bai, hatiku sudah kuberikan pada Shen Rou. Selamanya, Shen Rou adalah satu-satunya cintaku. Suara Kun Peng terdengar lagi di atas kepala. Dia tidak turun, hanya menjatuhkan sehelai bulu. Shen Rou sekali lagi mengucapkan selamat tinggal pada anak-anaknya, melambai pada semua orang. Tunggu aku pulang. Bulu itu membawa Shen Rou terbang ke awan. Dia melihat Kun Peng melipat tangan, wajahnya penuh ejekan. Tapi Shen Rou sedang menangis. Tetesan air mata sebening kristal berubah menjadi kepingan salju, melayang menuju hutan timur. Kun Peng mengulurkan jari, setetes air mata jatuh di ujung jarinya. Sesedih itukah? Bagaimana menurutmu, jika ada yang menculikmu dari pasangan dan anak-anakmu, apa kamu tidak sedih? Kun Peng mengangkat alis. Aku tidak punya pasangan atau anak. Lagi pula, pasangan harimau putihmu itu hanya manusia binatang level rendah. Kenapa kalian bisa punya anak-anak yang begitu sempurna? Mana ku tahu, pasanganku bukan level rendah, dia hebat. Dia adalah Raja Harimau Hutan Timur. Kun Peng tertawa. Di bawah langit Cixia, hutan kecil seperti hutan timur ada puluhan ribu. Dia mengelus dagunya. Lalu naga itu, apa dia anakmu dengan Mo Jiao? Kamu punya anak naga emas ungu dengan seekor naga banjir. Shen Rou berkata, bukan. Long Dabao bukan anak Mo Jiao. Dia anak Han Jun. Han Jun. Kun Peng teringat. Sebenarnya, ular piton seperti Han Jun tidak masuk dalam daftar buruannya, kecuali jika dia sudah berubah jadi naga. Dia pernah dengar Raja Roh Api menyebut musuh bebuyutannya di hutan timur adalah ular piton es raksasa. Kun Peng kembali terkejut. Kamu punya anak naga emas ungu dengan seekor ular piton raksasa. Ini lebih mengejutkan daripada jika dia punya anak dengan Mo Jiao. Bukan satu, tapi tiga. Dua adik naga perempuan belum menetas. Tapi aku yakin mereka akan segera menetas. Kenapa kamu begitu tertarik pada anak-anakku? Shen Rou bertanya dengan waspada. Mereka tidak punya kemampuan penyembuhan. Jangan berpikir untuk menculik mereka untuk memperbaiki laut kesadaranmu. Kun Peng terbang lebih tinggi. Aku hanya berpikir, kamu gadis naga kecil yang cukup mampu. Pintar sekali punya anak. Bagaimana kalau punya satu denganku? Shen Rou terkejut. Tidak, kita sudah sepakat, setelah aku memperbaiki laut kesadaranmu, kamu akan melepaskanku. Mata Kun Peng menajam.
Apa kamu sadar apa yang kamu katakan? Di seluruh dunia ini, betina yang ingin punya anak denganku tak terhitung jumlahnya. Kamu berani menolakku? Senrou berkata dengan jijik, kalau begitu cari saja mereka. Aku tidak sudi punya anak dengan orang jahat yang menculikku. Orang jahat. Kun Peng tertawa lagi. Gadis naga bodoh. Kamu tidak tahu misi apa yang kumiliki. Aku sangat suka anak-anakmu. Bukan hanya wujud manusianya sempurna, nyali mereka juga besar. Kun Peng menertawakan mereka yang ingin makan sayap panggang dan paha panggang. Senrou langsung berkeringat dingin. Burung sombong ini ternyata menguping pembicaraan mereka. Anak-anaknya asal bicara, ibunya yang harus minta maaf. Ahaha, anak-anak tidak tahu apa-apa, asal bicara. Yang mulia Kun Peng kan baik hati, jangan marah pada anak-anak. Kamu pernah pergi ke laut kesadaran rusa itu? Kun Peng tiba-tiba bertanya. Dia menguping ini juga. Berarti pelukanku dengan serigala putih kecil dan ciumanku dengan Lu Lin Bai. Dia lihat semua, wajah Senrou memerah. Dia tidak berani bertanya langsung, itu urusan pribadiku, kan? Apa hubungannya denganmu? Gadis naga tidak tahu berterima kasih. Saat memohon padaku menyelamatkan hutan timur, kamu begitu rendah hati. Setelah selesai, kamu bahkan berani melawanku. Senrou merasa bersalah. Para binatang di hutan timur sangat berterima kasih padamu. Apa Anda tidak lihat, saat Anda pergi, mereka semua berlutut bersujud. Jangan harap kamu bisa bertemu rusa itu lagi di laut kesadaran. Kalau tidak, aku akan menghancurkan laut kesadarannya. Senrou tidak mengerti. Kenapa? Kami tidak mengancammu. Dia juga tidak bisa datang ke langit Cixia. Setelah tiba di langit Cixia, barulah dia menjawab, kamu tahu apa itu laut kesadaran? Senrou mengangguk. Itu platform spiritual kita, lebih penting dari dantian, lebih pribadi dari tubuh. Kalau begitu, kamu masih membiarkan rusa itu masuk ke laut kesadaranmu. Senrou benar-benar tidak paham. Kita kan juga saling mengunjungi laut kesadaran masing-masing. Aku sudah kenal Lu Lin Bai lebih lama darimu. Dia temanku yang sangat penting. Teman, bukan pasangan. Wajah Senrou memerah. Kami, jadi belum bisa dibilang pasangan. Kun Peng menatapnya, matanya tajam. Tiba-tiba dia berkata, sepertinya aku terlalu baik padamu. Kamu masih tidak mengerti apa artinya dua pihak saling memasuki laut kesadaran. Selesai berkata, tanpa menunggu reaksi Senrou, sebuah ciuman mendarat di bibirnya. Pemandangan sekitar berubah. Mereka berada di lautan api dan lahar. Lalu berubah lagi, ke padang rumput yang familiar. Ciuman Kun Peng tidak berhenti. Senrou baru saja hendak mendorongnya, tapi menyadari mereka sudah berada di ranjang besar yang mewah. Lalu, di sini disensor 10.000 kata. Senrou tidak bisa menjelaskan perasaan itu. Sensasi paling merangsang yang dia dapatkan dari pasangannya adalah dari Han Jun, di mana jiwanya serasa terombang-ambing. Tapi stimulasi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan ikatan batin Sen Jiao dengan Kun Peng. Jiwanya serasa menyatu dengan jiwa Kun Peng. Entah berapa lama, otaknya lumpuh karena kegilaan dan kenikmatan ekstrim. Dia melemas, seolah meleleh. Setelah waktu yang lama, Kun Peng baru berkata, sekarang kamu tahu untuk apa laut kesadaran digunakan. Ini adalah ikatan batin, gadis naga. Ingat, hanya aku yang boleh masuk ke laut kesadaranmu. Senrou masih tenggelam dalam kegilaan kesadaran itu, tidak bisa menjawab. Sampai Kun Peng memulainya lagi. Dia merasa jika ini terjadi beberapa kali lagi, jiwanya bisa kering. Dan setelah mencoba ini, ketertarikan fisik terasa hambar. Inilah sensasi yang benar-benar membuat ketagihan. Pada percobaan kedua, Senrou akhirnya bisa mengambil sedikit kendali. Bagaimanapun, dia sudah punya beberapa pasangan. Di bawah kendalinya, Kun Peng merasakan kenikmatan yang belum pernah ada. Dia merasa,
Tidak bisa meninggalkan gadis naga ini. Kenapa? Shenrou bertanya. Kenapa hanya kamu yang boleh masuk? Kamu bukan pasanganku. Lagi pula, kamu yang memaksaku. Karena aku Kun Peng. Setelah berkata, dia mendengus. Kesadaran mereka kembali terjalin. Dia menambahkan, dan laut kesadaranku. Hanya kamu yang bisa masuk. Kalimat ini membuat Shenrou tidak bisa membantah, karena dia benar-benar kelelahan. Setelah meninggalkan laut kesadaran, dia tidur selama 3 hari penuh. Kesadarannya yang buyar baru pulih. Ikatan batin benar-benar mengerikan. Kenikmatan ekstrim, kegilaan ekstrim, dan kengerian ekstrim. Kun Peng justru sangat puas, karena dia sadar setelah ikatan batin, laut kesadarannya yang hancur. Ternyata menjadi tenang, seolah amarah yang terpendam lama akhirnya terlampiaskan. Hanya saja, gadis naga kecil ini terlalu lemah. Baru sekali saja kesadarannya sudah buyar begini. Harus diberi suplemen. Bangun-bangun, Shenrou merasa seluruh tubuhnya lemas, bahkan mengangkat jari pun tak sanggup. Kun Peng secara pribadi menyuapinya buah roh dan embun roh. Perhatiannya membuat Shenrou takut. Yang mulia Kun Peng, Anda tidak ingin melakukannya lagi, kan? Aku tidak kuat. Aku harus menyimpan tenaga untuk memperbaiki laut kesadaranmu. Kun Peng tertawa. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa laut kesadaran bukanlah tempat sembarangan untuk membiarkan jantan masuk. Sekarang kamu paham. Shenrou mengangguk cepat seperti ayam mematuk. Aku tidur berapa hari? Apa laut kesadaranmu baik-baik saja? Aku akan memperbaikinya sekarang. Kun Peng mengangkat alis. Tidak apa-apa. Aku sudah menemukan cara perbaikan yang lebih baik. Shenrou sangat gembira. Sungguh. Kalau begitu, apa aku boleh pergi? Tidak. Cara yang lebih baik itu tetap membutuhkanmu. Selesai berkata, Kun Peng mengibaskan lengan bajunya dan pergi. Kun Peng tiba-tiba marah. Gadis naga tidak tahu berterima kasih. Aku sudah, ikatan batin denganmu. Aku adalah jantan yang mengenal tubuh dan jiwamu lebih baik dari pasangan-pasanganmu. Dan kamu masih ingin pergi. Shenrou tidak peduli kenapa dia tiba-tiba marah. Dia memang burung api, emosinya tidak stabil. Dia mengambil kesempatan ini untuk diam-diam masuk ke ruang dimensi melihat Mo Jiao. Teringat kata-kata Kun Peng tentang fungsi darahnya, dia tidak ragu. Dia mengambil pisau tajam, menusuk jarinya, dan meneteskan darah ke bibir Mo Jiao. Dia melihat darah itu perlahan mengalir ke mulutnya. Tapi sepertinya tidak ada efek. Tanpa jantung dan dantian, tubuhnya hanya akan jadi mayat hidup. Pada saat itu, Shenrou melihat tulang leluhur naga yang dibawanya dari istana naga bersinar. Dia tergerak. Mungkinkah tulang ini bisa menyelamatkan Mo Jiao? Benar saja, di tulang putih itu tiba-tiba muncul tulisan emas. Tulisan itu berubah cepat, tapi Shenrou bisa mengingatnya dengan jelas. Tulisan itu menjelaskan tentang formasi pengumpul jiwa. Shenrou segera menyiapkan formasi. Setelah formasi selesai, dia meletakkan Mo Jiao di tengah. Cahaya keemasan berkumpul di posisi jantungnya. Dia segera menyayat pergelangan tangannya, menampung semangkuk darah, dan menuangkannya ke dada Mo Jiao. Ini adalah petunjuk dari tulang leluhur naga, harus menggunakan darah yang penuh energi spiritual untuk membentuk jantung baru. Selanjutnya, setiap 7 hari, dia harus menuangkan semangkuk darah ke jantung Mo Jiao, sampai formasi itu membantunya membentuk jantung baru. Tapi bagaimana cara memperbaiki dantian? Tulang itu tidak menunjukkannya. Dia harus mencari cara lain. Shenrou sekali lagi kelelahan. Ikatan batin dengan Kun Peng sangat menguras mental, dan sekarang dia kehilangan banyak darah. Setelah membalut lukanya, dia kembali ke istana di langit Cixia. Dia kembali berbaring di ranjang dan pingsan. Saat Kun Peng datang, dia langsung tahu Shenrou kehilangan banyak darah. Dia juga bisa menebak penyebabnya. Benar-benar gadis naga yang bodoh. Aku hanya asal bicara darahnya mungkin berguna,
dia benar-benar memberikan begitu banyak darah untuk si Mo Jiao itu. Mo Jiao sudah mati, sekalipun jasadnya tidak membusuk karena darah naganya, dan sisa jiwanya tidak hancur, dia tidak mungkin hidup kembali. Gadis bodoh ini hanya membuang-buang darahnya. Dengan keadaanmu yang seperti ini, bagaimana kamu bisa memperbaiki laut kesadaranku? Kunpeng memarahi, tapi tetap menyuruh pelayan membawa lebih banyak embun roh dan tulang roh, menyuapkannya sendiri pada Shenrou. Dengan nutrisi energi spiritual, Shenrou perlahan sadar, melihat Kunpeng duduk di tepi ranjang dengan wajah marah. Dia buru-buru berkata, "Aku akan ke laut kesadaran untuk memperbaikinya sekarang, jangan marah." Dia meniru Kunpeng, menyentuh dahinya, dan langsung masuk ke dunia lautan api itu. Anehnya, dunia itu tidak runtuh, hanya apinya menjadi lebih ganas. Kunpeng berdiri di samping, melihatnya bersusah payah mengerahkan energi spiritual. Bibirnya semakin pucat, seluruh tubuhnya terhuyung-huyung. Kehilangan banyak darah ditambah energi spiritual yang terkuras, pandangan Shenrou menggelap. Dia menggigit lidahnya agar tidak pingsan. Dia takut Kunpeng tidak mengizinkannya masuk ke ruang dimensi lagi untuk menyelamatkan Mo Jiao. Dia memaksakan senyum pada gumpalan cahaya keemasan itu, lalu kembali membuat segel untuk memadamkan api. Akhirnya dia tidak tahan lagi dan jatuh ke arah lahar. Kunpeng, yang sejak tadi mengawasinya, melesat menangkapnya. Dia segera membawanya masuk ke laut kesadaran miliknya, Shenrou. Tempat ini masih cerah, angin sepoi-sepoi, rumput hijau dan bunga bermekaran. Gadis bodoh, setelah mengalami begitu banyak hal, kenapa laut kesadaranmu masih bisa begitu murni? Apa kamu tidak membenciku, membuatmu meninggalkan keluargamu, tidak bisa bertemu anak-anakmu yang lucu? Apa kamu tidak membenci Raja Naga yang membunuh pasangan Mo Jiaomu? Apa kamu tidak putus asa? Dan kenapa, tidak peduli seberapa putus asa situasinya, kamu tidak pernah berubah menjadi wujud binatang? Apa kamu benar-benar gadis naga? Untuk pertama kalinya, Kunpeng tidak tidur di laut kesadaran Shenrou. Dia hanya diam menatapnya tidur. Jarinya perlahan menyusuri dahi, alis, hidung, dan bibirnya. Matanya menjadi gelap, api hasrat berkobar di dalam matanya. Ikatan batin memang indah, tapi tiba-tiba dia ingin mencoba sensasi, bersentuhan kulit dengannya. Itu pasti pengalaman indah yang berbeda. Teringat kemampuan reproduksinya yang ajaib, dengan harimau level rendah bisa menghasilkan 3 anak harimau yang kuat, dengan ular piton raksasa bisa menghasilkan naga emas ungu. Jika denganku, Kunpeng tiba-tiba menarik tangannya, berbalik, tidak lagi menatapnya. Bagaimana mungkin punya anak, melahirkan anak hanya untuk mengulangi penderitaan dan misiku? Wanita ini mencintai anak-anaknya lebih dari nyawanya sendiri. Jika kami benar-benar punya anak, dan dia tahu apa yang akan dihadapi anak itu di masa depan, dia pasti akan membenciku. Kunpeng tiba-tiba merasa iri pada Mo Jiao, bahkan pada Hu Sanjun dan Han Linjun. Kenapa manusia binatang rendahan seperti kalian pantas membuatnya melahirkan anak? Dan Mo Jiao, kamu sudah mati, tapi membuatnya tidak bisa lupa, rela mencoba berbagai cara untuk menghidupkanmu. Jika aku yang mati, apa ada yang akan mempertaruhkan nyawa untuk menghidupkanku? Gadis naga bodoh, jika aku mati, apa kamu akan menangis? Shenrou merasa tidurnya kali ini sangat lama dan nyaman. Saat dia bangun, dia sudah berbaring di istana langit Cixia. Kunpeng tidak ada. Dia diam-diam turun dari ranjang, mengunci pintu, dan segera masuk ruang dimensi melihat kondisi Mo Jiao. Semangkuk darah itu, melalui formasi tulang naga, telah berubah menjadi gumpalan darah seukuran kedelai. Sebuah jantung kecil, berdetak, berdetak, berdetak. Darah Shenrou di dada Mo Jiao mulai membentuk jantung yang berdetak. Shenrou sangat gembira. Mo Jiao, tunggu aku. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Luka-luka di tubuh Mo Jiao sudah dia sembuhkan dengan energi spiritual, bekas luka di wajahnya juga hilang.
Penampilannya sama sekali tidak seperti mayat, hanya seperti sedang tidur. Tapi, di mana aku harus mencarikanmu Neidan? Tanya Kun Peng saja, entah dia mau memberitahuku atau tidak. Begitu keluar, dia melihat Kun Peng berdiri gelap di sampingnya. Shen-Rou terkejut, sungguh, tidak bisakah kamu membuat suara sedikit? Mata sipit Kun Peng menyipit, memandang ke pergelangan tangannya. Jangan berikan darah lagi pada naga mati itu. Tidak ada gunanya. Shen-Rou cemberut, bukan urusanmu. Bagaimana kamu tahu? Aku pasti akan menghidupkannya. Tepat pada saat itu, lonceng di luar berbunyi lagi. Kun Peng berdiri. Kamu tinggal di sini, jangan lari. Jika jatuh ke awan petir, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Shen-Rou buru-buru bertanya, bolehkah aku ikut? Jika laut kesadaranmu runtuh selama periode ini, aku masih bisa menyembuhkannya. Kun Peng mendengus. Kali ini, mereka tidak terbang ke bawah, tapi terbang lebih tinggi lagi. Mereka terbang sangat lama, lalu berhenti. Shen-Rou tidak percaya melihat pemandangan di depannya. Yang dia lihat bukanlah angkasa luas, melainkan sebuah lapisan penghalang spiritual. Satu sudut penghalang itu sedang retak. Dari celah itu merembes aura iblis. Yang lebih menakutkan, aura iblis itu. Seolah ada iblis raksasa di luar penghalang yang meraung-raung, berusaha merobek penghalang itu dan masuk ke dunia ini. Kun Peng berubah menjadi burung raksasa, menyuruh Shen-Rou duduk di punggungnya. Dia melawan aura iblis itu, menyemburkan api, tapi tidak berhasil. Dia bertarung sangat lama, Shen-Rou merasa dia mulai kelelahan. Sepertinya tidak ada cara lain. Dia membuka mulutnya dan menelan semua aura iblis itu. Dia menghisap semua aura iblis, berubah menjadi wujud manusia, dan menggunakan energi spiritualnya untuk menambal retakan di penghalang. Energi Kun Peng terkuras. Tepat sebelum dia jatuh, retakan itu tertutup. Wajah Kun Peng menjadi pucat, pupil emasnya meredup. Dia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah hitam. Kun Peng sepertinya menahan sakit yang luar biasa. Urat di pelipisnya menonjol, matanya memerah darah. Shen-Rou ketakutan. Kamu kenapa? Apa yang bisa kulakukan untukmu? Dia bahkan tidak sadar betapa cemasnya dia. Kun Peng menampung air matanya dengan tangan. Dia tertawa kecil, tenang, tidak akan mati. Tidak akan meninggalkanmu sendirian di sini. Shen-Rou menggeleng. Bukan itu. Kamu terlihat sangat kesakitan. Benar, laut kesadaran. Apa laut kesadaranmu bermasalah? Shen-Rou masuk ke lautan api itu. Kali ini, rasanya seperti gempa bumi. Aura iblis tadi mengamuk di dalam laut kesadaran, membentur dinding batu, menyemburkan api, membuat lahar bergolak. Bagaimana aku bisa membantu Kun Peng? Pantas saja laut kesadarannya begitu kacau, seolah akan runtuh kapan saja. Ternyata dia diam-diam menanggung beban ini sendirian. Menambal langit. Meskipun legenda Nuwa menambal langit sudah menjadi mitos, Shen-Rou tahu apa yang sedang dilakukan Kun Peng. Dia menambal langit, sekaligus menelan iblis dari luar langit ke dalam laut kesadarannya, mencoba memurnikannya dengan waktu. Tapi iblis itu tidak bisa dimurnikan. Mereka menyatu dengan laut kesadaran Kun Peng, saling menyiksa, berniat hancur bersama. Shen-Rou mencoba menyerang aura iblis itu dengan energi spiritualnya, tapi dia terlalu lemah. Bagaimana ini? Instingnya memberitahu dia tidak bisa lari ke laut kesadarannya sendiri sekarang. Aura iblis itu akan mengikutinya, dan laut kesadarannya juga akan tercemar. Entah kenapa, otaknya tiba-tiba teringat, Xiao Yao Yu, perjalanan bebas. Seperti orang tenggelam yang menemukan pelampung, dia memegang harapan terakhir itu dan mulai membacanya dengan suara keras. Di utara yang gelap ada ikan, namanya Kun. Kun begitu besar, entah berapa ribu mil panjangnya. Berubah menjadi burung, namanya Peng. Seiring lantunan, Xiao Yao Yu, pemandangan luar biasa terjadi di laut kesadaran Kun Peng. Meskipun Shen-Rou hanya membacanya, setiap kata yang dia ucapkan berubah menjadi huruf spiritual.
Huruf-huruf itu masuk ke tubuh Kun Peng, membuatnya kuat kembali. Shenrou mempercepat bacaannya. Dia tiba-tiba merasa bahwa Xiao Yao Yu memang diciptakan untuk Kun Peng. Punggungnya seperti gunung Tai, sayapnya seperti awan. Saat sampai di bagian ini, aura iblis benar-benar tertekan. Dia memanfaatkan kekuatan langit dan bumi. Aura iblis lenyap. Laut kesadaran yang runtuh mulai memperbaiki dirinya sendiri. Lahar di laut kesadaran Kun Peng berubah menjadi padang rumput hijau, matahari muncul, menyelimutinya dengan cahaya lembut. Dia membuka mata, menatap Shenrou dengan lembut. Shenrou berlari ke arahnya dengan gembira. Kun Peng, kamu tidak apa-apa. Mata Kun Peng yang cerah dipenuhi rasa terima kasih dan kebingungan. Kamu, sebenarnya siapa? Shenrou ragu sejenak. Kali ini dia memilih jujur. Kejadian tadi benar-benar mengejutkannya. Laut kesadaran yang hampir hancur ini, hanya karena dia membaca Xiao Yao Yu satu kali, situasinya langsung berbalik. Laut kesadaran yang rusak parah ini langsung berubah menjadi surga. Shenrou tidak bodoh. Dia sudah lama tahu dirinya istimewa. Kun Peng, aku rasa kamu sudah lama sadar aku bukan gadis naga. Bukan dari suku air, kan? Kun Peng mengangguk. Inti dalam di tubuhmu terlalu lemah. Jika kamu gadis naga, kamu tidak mungkin bisa masuk ke laut kesadaranku, apalagi punya kekuatan penyembuhan aneh itu. Shenrou tersenyum. Kalau begitu, aku akan memberitahumu siapa aku. Identitas asliku. Aku adalah ras manusia. Jika aku tidak salah, aku adalah suku Nuwa, Dewi Nu, yang kalian bicarakan. Di ras kami, memang ada legenda turun-temurun bahwa kami semua diciptakan oleh Bunda Agung, Dewi Nuwa. Mata Kun Peng tiba-tiba dipenuhi cahaya yang familiar bagi Shenrou. Itu adalah kehusyukan dan kegembiraan yang pernah dia lihat di mata Lu Linbai, seolah menunggu ribuan tahun dan akhirnya mendapat jawaban. Suku Nuwa, Kun Peng mengulanginya pelan. Shenrou menyibakkan rambutnya dengan malu. Tapi, aku tidak punya kekuatan legendaris suku Nuwa. Aku benar-benar tidak punya kekuatan dewa. Kalau tidak, aku tidak akan ditangkap oleh klan naga. Kamu adalah manusia binatang terkuat yang pernah kutemui. Bisakah kamu memastikan, apa aku benar dari suku Nuwa? Kun Peng berkata dengan nada pasti, aku yakin. Kamulah suku Nuwa. Selain suku Nuwa, tidak ada yang bisa mengucapkan sabda dewa. Maksudmu, Xiao Yao Yu, itu? Haha, aku juga tadi berpikir artikel itu seperti ditulis khusus untukmu. Kun Peng menenangkan dirinya yang gembira. Terima kasih. Jika bukan karena kamu mengucapkan sabda dewa, aku mungkin tidak bisa menekan aura iblis itu. Laut kesadaranku untuk sementara sudah pulih. Tapi jika formasi penjaga langit terbuka lagi dan aku pergi menambalnya, laut kesadaran ini akan retak lagi. Kali ini, mereka tidak pergi ke laut kesadaran Shenrou untuk beristirahat, karena laut kesadaran Kun Peng sendiri sudah memiliki efek menenangkan. Dia sangat penasaran pada Shenrou, tapi juga menahan diri, seperti seorang pemuja yang takut menodai dewanya. Dulu dia begitu angkuh, bahkan pernah mengganggunya, merujuk pada ikatan batin. Dia melakukan ikatan batin dengan keturunan dewa terakhir di dunia. Kun Peng semakin canggung, dia bahkan tidak berani menatap Shenrou. Shenrou terheran-heran, laut kesadaran begitu mempengaruhi kepribadian. Dulu dia gila dan pemarah, sekarang dia jadi seperti pemuda pemalu yang canggung. Apa kamu mau kuajari, Xiao Yao Yu? Kun Peng menggeleng. Sabda dewa itu sudah terukir di jejak jiwaku, akan diturunkan melalui ingatan warisan ke generasi Kun Peng berikutnya. Shenrou jadi penasaran, apa ada Kun Peng lain di dunia ini? Jika tidak, bagaimana kamu punya anak? Jika ini dulu, dia pasti tidak akan menjawab. Tapi sekarang situasinya berbeda. Dia berbisik, tidak ada Kun Peng kedua di dunia ini. Saat aku mati, ingatan warisanku akan memilih seekor ikan besar.
Dia akan mewarisi kekuatan Kunpeng dan menjadi Kunpeng berikutnya. Tentu saja, jika aku punya anak sendiri, dia bisa mewarisinya. Tapi aku tidak mau. Shenrou tidak mengerti. Kenapa? Kunpeng tersenyum dingin. Kenapa? Apa kamu tidak lihat? Misi suku Kunpeng adalah menambal langit. Jika formasi penjaga langit hancur, kami harus menjadi roh penambal langit. Apa kamu tega anakmu yang baru lahir menanggung takdir seperti itu? Shenrou terdiam. Dia rela melakukannya sendiri, bahkan jika harus mengorbankan nyawa. Tapi jika itu anak-anaknya, dia benar-benar tidak tega. Dia punya banyak pertanyaan. Kenapa ada formasi penjaga langit? Kenapa suku Nuwa meninggalkan tanah ini? Dia menanyakan semuanya. Sayangnya, Kunpeng juga hanya tahu setengah-setengah. Para binatang level rendah mengira suku Nuwa meninggalkan tempat ini 1000 tahun lalu. Tapi di ingatan Kunpeng, suku Nuwa menghilang 5000 tahun lalu. Saat itu, para binatang buas bisa terbang menjadi dewa. Shenrou bertanya, apa kalian tahu kemana suku Nuwa pergi? Tidak tahu. Ada yang menebak mereka terbang ke alam dewa, ada juga yang menebak mereka gugur saat melawan iblis, meninggalkan formasi ini. Selesai berkata, dia memandang Shenrou. Kamu adalah suku Nuwa pertama yang muncul di tanah ini dalam 5000 tahun. Shenrou merasa kemunculannya adalah kecelakaan, karena ruang misterius yang membawanya. Jika Kunpeng tahu di dunia lain ada 1,4 miliar suku Nuwa sepertinya, entah bagaimana reaksinya. Tiba-tiba teringat untuk bertanya pada Kunpeng tentang Mo Jiao. Dia memutuskan untuk membawanya melihat Mo Jiao. Dia menarik tangannya. Kita akan pergi ke rumahku. Lebih pribadi dari laut kesadaranku. Kamu tidak boleh macam-macam ya. Wajah Kunpeng bersinar kaget. Mehem, aku menurutimu, Shenrou. Dia ingat para binatang di hutan timur memanggilnya begitu. Kenapa dia tiba-tiba jadi penurut begini? Aneh sekali. Shenrou curiga Kunpeng di depannya ini kerasukan aura iblis. Keduanya tiba di rumah kayu di ruang dimensi. Ketika Kunpeng melihat formasi tulang leluhur naga, dia baru mengerti kenapa Shenrou yakin darahnya bisa menyelamatkan Mo Jiao. Nuwa adalah Bunda Agung. Darahnya yang dicampur tanah saja bisa menciptakan manusia, apalagi ditambah tulang leluhur naga. Darahmu memang bisa menumbuhkan jantung baru untuk Mo Jiao. Tapi dantian Mo Jiao masih kosong. Kunpeng bertanya, Shenrou, kamu benar-benar ingin menyelamatkannya, apapun biayanya. Melihat keseriusannya, Shenrou berpikir sejenak lalu menjawab, ya, aku bersedia, tentu saja, selama tidak mengorbankan nyawa orang lain. Hati Kunpeng bergetar. Dia menanyakan pertanyaan yang sudah lama terpendam di hatinya. Jika itu pasanganmu, apa kamu akan melakukan hal yang sama? Menyelamatkannya tanpa peduli nyawamu sendiri. Shenrou memikirkan Hu Sanjun, serigala putih kecil, Han Jun, dan Lu Linbai. Jika mereka mengalami hal yang sama, dia juga akan berusaha menyelamatkan mereka. Dia mengangguk mantap. Ya, di hatiku, mereka semua keluargaku. Bibir Kunpeng bergerak, matanya berkilat. Dia bertanya dengan suara pelan, lalu, aku. Shenrou tertegun, tapi cepat mengerti maksudnya. Dia buru-buru berkata, tentu saja aku juga akan berusaha menyelamatkanmu. Kamu kan terluka karena menambal langit. Orang-orang tidak tahu beban yang kamu tanggung. Hanya karena itu, mata Kunpeng terlihat terluka. Wajah Shenrou memerah. Dia teringat ikatan batin mereka. Secara teori, Kunpeng juga bisa dibilang salah satu pasangannya. Kenapa kamu tidak kembali jadi burung bau yang menyebalkan saja? Kamu yang begini membuatku canggung. Shenrou ikut malu. Itu. Kita harus perjelas dulu hubungan kita. Dulu, kamu tuanku, aku budakmu. Kunpeng menyela, sekarang, kamu tuanku, aku budakmu. Ya ampun, burung dewa yang sombong ini bisa merendah sampai begini. Shenrou buru-buru berkata, tidak perlu begitu.
Kita bisa jadi teman. Aku juga peduli pada teman-temanku. Jika kamu dalam bahaya, aku juga akan berusaha menyelamatkanmu. Bisa kita sudahi ini. Kamu tahu cara membentuk ulang dantian untuk Mo Jiao. Aku sudah coba pakai kekuatan penyembuhan, tapi tidak bisa. Kun Peng berbisik, sekarang ada satu dantian yang bisa diberikan padanya. Shen Rou gembira. Di mana? Kamu tidak akan menculik naga lain lalu mengambil dantiannya untuk Mo Jiao, kan? Kun Peng menahan diri untuk tidak memanggilnya, gadis naga bodoh. Sekarang dia bukan gadis naga bodoh, tapi dewi terakhir di dunia ini. Dia menunjuk ke dantian Shen Rou. Aku sudah bilang, alasan kultivasimu terhambat. Karena ini bukan neidanmu. Neidan Hanjun tidak pantas untuk seorang dewi. Kamu sebenarnya bisa membentuk neidanmu sendiri, tapi terhalang oleh neidan itu. Kamu bisa mengeluarkan neidan ini dan memberikannya pada Mo Jiao. Lalu, kamu bisa membentuk neidanmu sendiri. Shen Rou sedikit takut. Dikeluarkan. Apa harus dibedah? Aku melahirkan 6 anak saja normal, masa sekarang harus operasi caesar? Kun Peng tertawa. Waktu kamu menelannya, apa perutmu dibedah? Shen Rou memandang wajah Mo Jiao yang tertidur, berpikir. Neidan di tubuhnya ini adalah pemberian Hanjun. Neidan ini seperti pedang bermata dua, memberinya kemampuan bertahan hidup, tapi juga memberinya hasrat yang sulit dikendalikan. Dia tidak menyangka Neidan ini bisa menyelamatkan Mo Jiao. Shen Rou memandang Mo Jiao dengan lembut. Dia mati untuk menyelamatkanku, tanpa ragu sedikit pun. Baiklah. Aku bersedia mengeluarkan neidan ini dan memberikannya pada Mo Jiao. Kun Peng tertegun sejenak, tidak menyangka dia begitu cepat mengambil keputusan. Dia bertanya pelan, apa kamu tidak takut tidak bisa membentuk neidan baru? Meskipun Kun Peng yakin Shen Rou pasti bisa, karena dia merasakan kekuatan dewa yang besar dalam dirinya, yang selama ini terkurung oleh neidan Hanjun. Tapi keputusan Shen Rou untuk Mo Jiao. Jujur saja, Kun Peng sedikit iri. Pria itu hanya salah satu pasanganmu. Mati untuk seorang dewi adalah kehormatannya. Tapi dia malah mendapatkan kesetiaan dan cintamu. Jika aku yang mati, apa ada yang akan mempertaruhkan nyawa untuk menghidupkanku? Tidak akan ada. Jika aku mati, akan ada Kun Peng berikutnya. Tidak ada yang akan mengingat namaku. Shen Rou bertanya hati-hati. Itu, jika aku benar-benar tidak bisa membentuk neidan baru, dan tidak berguna lagi untukmu. Apa yang akan kamu lakukan padaku? Bisakah kamu mengirimku kembali ke hutan timur? Kamu tahu kan, selain memperbaiki laut kesadaran, aku tidak ada gunanya untukmu. Tapi pasangan dan anak-anakku sangat membutuhkanku. Juga pasanganku, Hanjun, dia membutuhkanku. Belum selesai Shen Rou bicara, Kun Peng tiba-tiba berubah lagi. Dia berusaha keras menahan diri. Kamu, begitu ingin meninggalkanku. Kamu benar-benar membenciku. Shen Rou bingung. Apa maksudmu? Aku tidak membencimu. Sebaliknya, aku mengagumimu. Aku kasihan padamu. Aku baru tahu kamu punya beban dan misi seberat itu. Aku hanya takut aku tidak bisa membentuk neidan baru dan tidak berguna untukmu. Kata-katanya dipotong oleh pemuda berambut emas itu. Tapi kali ini, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan bibirnya. Sejujurnya, ini adalah ciuman pertama mereka yang fisik. Kun Peng memegang tengkuknya, tangan lainnya menempel di perutnya. Seketika, sensasi dingin menjalari dantiannya ke mulut. Sama seperti dulu Hanjun memasukkan neidan itu melalui ciuman, Kun Peng kini mengeluarkannya dengan ciuman. Dia menunjukkan neidan itu pada Shen Rou. Sudah keluar. Shen Rou senang sekaligus kaget, dan sedikit canggung. Tadi, kamu tiba-tiba menciumku, hanya untuk mengambil neidan. Kun Peng meliriknya. Bukan, aku sudah lama ingin menciummu. Tapi itu juga agar kamu rileks. Jadi prosesnya tidak sakit. Shen Rou mengambil neidan itu, terasa seperti mutiara dingin. Apa,
Tinggal dimasukkan ke dantian Mo Jiao. Kun Peng mengangguk. Kamu masukkan saja, serahkan sisanya padaku.